Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Nita Fitria dengan NPM 2113022018. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kepanduan di Indonesia atau sejarah pramuka di Indonesia. Jadi, awal organisasi pramuka di Indonesia ini ditandai dengan munculnya cabang milik Belanda dengan nama Nederlands Padvinders Organisatie atau dikenal dengan NPO yang pada tahun 1912 kemudian berubah nama menjadi Nederlands Indische Padvindersvereniging atau NIPV pada 1916. Di tahun yang sama, Mangkunegara VII membentuk organisasi kepanduan pertama di Indonesia dengan nama Javanese Padvinders Organisatie atau JPO. Lahirnya JPO ini memicu gerakan nasional lainnya untuk membuat organisasi sejenis pada saat itu. Nah, organisasi sejenis pada saat itu diantaranya adalah Wijgul Waton atau HM, kemudian ada JIP, John Java Padvinderij, kemudian ada Nationalist Padvinders, kemudian ada NATIP atau National Indies Padvinderij, dan Pandu Pemuda Sumatera atau PPS, serta penyatuan organisasi Pandu yang diawali dengan lahirnya INPO atau Indonesia's Padvinders Organisatie pada 1926 sebagai peleburan dua organisasi kepanduan. Nah, NPO sendiri atau National Padvinderij Organisatie dan Jong Indies Padvinders Organisasi JIPO merupakan salah satu organisasi juga yang terbentuk karena adanya organisasi sebelumnya, yaitu organisasi kepanduan. Melihat semakin banyaknya organisasi pramuka milik Indonesia, Belanda melarang organisasi kepramukaan di luar milik Belanda itu menggunakan istilah Padvinder. Nah, oleh sebab itu, Kiai Haji Agus Salim memperkenalkan istilah pandu atau kepanduan untuk organisasi kepramukaan milik Indonesia. Sehingga pada tanggal 23 Mei 1928, muncul PAPI atau Persaudaraan Antar Pandu Indonesia yang anggotanya terdiri dari INPO, SIAP, NATAPIJ, dan PPS. Setelah kemerdekaan, lahirlah kepanduan yang bersifat nasional, yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada 28 Desember 1945. Dalam perjalanannya, sejarah organisasi kepanduan yang jumlahnya ratusan dibagi menjadi beberapa federasi. Nah, menyadari adanya kelemahan dari beberapa federasi tersebut, maka dibentuklah Perkindo atau Persatuan Kepanduan Indonesia. Namun, juga terkendala karena kurangnya kekompakan antara anggota yang tergabung di dalamnya. Sehingga pada tahun 1960, pemerintah dan MPRS berupaya untuk membenahi organisasi kepramukaan di Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dari gerakan kepramukaan di Indonesia, yang mana pada saat itu Presiden Soekarno mengatakan bahwa organisasi kepanduan yang ada harus diperbarui, aktivitas pendidikan haruslah diganti, dan seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu dengan nama Pramuka. Nah, dalam kesempatan ini juga Presiden membentuk panitia pembentukan gerakan pramuka yang terdiri dari Sultan Hamengkubuwono IX, Profesor Prijono, Dr. A. Aji Saleh, serta Ahmadi. Sehingga peristiwa ini dikenal dengan Hari Tunas Gerakan Pramuka. Buah hasil kerja panitia ini dikeluarkan lampiran keputusan Presiden nomor 238 tahun 1601 tentang gerakan pramuka. Maka peristiwa ini disebut sebagai hari permulaan tahun kerja. Nah, ditandai dengan penyerahan panji-panji pramuka oleh Presiden Soekarno kepada tokoh-tokoh pramuka dihadiri oleh ribuan anggota pramuka. Sehingga peristiwa ini dikenal sebagai hari lahir pramuka yang sampai saat ini masih diperingati. Sekian dari saya penjelasan tentang sejarah kepanduan pramuka di Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.